Sehingga buat gue jadi sebuah prinsip, kalau jangkanya udah deket, ngapain lu kasih exposure risiko lebih besar lagi. Udah 2 bukan 5 tahun, tahun. iya. Nah Nah artinya ini Dit yang orang suka lupa, kalau oke. financial plan itu bergerak terus, waktunya geser. Iya iya Dulu iya. relevan 5 tahun, sekarang tinggal 3 tahun, lu masih taruh di emas, risikonya gede loh. Oke, artinya kalaupun juga udah naik 67%, mendingan lu cabut. Cabut, Karena udah tinggal 3 tinggal tahun 3 nih. tahun. Kalau dia naik Mmm. berlebih, kalau dia turun berkurang nilainya. Juta, tapi berarti sekarang dia udah lebih cocok, produknya resiko lebih rendah, yang artinya yang disetorin mungkin jumlahnya jadi lebih banyak. Mhm. Kalau pertumbuhan nilainya lebih kecil kan berarti setorannya harus lebih besar kan? Iya. Berarti setorannya harus lebih besar kan? Iya. Nah, berarti mungkin dia sekarang nabung-nabung aja atau reksadana pasar uang aja, karena enggak berprinsip harus ngejar return. Zaman dulu gue masih pegang klien nih, Dit, 2007 gue pegang klien yang mau nyokolain anak ke Australia. Oke. Terus gue punya pengalaman krisis moneter tahun 97 yang teman-teman gue tuh harus pulang abis gara-gara dolar Australinya dalam 2 minggu naik dari orang tua yang pegang uang rupiah kirim uang ke Australia naik jadi 10 bar dong uang sekolahnya, jadi anak-anaknya putus sekolah nih. Teman-teman gue banyak banget yang putus sekolah zaman tahun 97. Jadi dengan pengalaman itu gue bilang nih sama temen gue nih, Mbak, lo harus pindahin uangnya karena dia lagi pakai waktu itu reksadana campuran yang returnnya lagi 70%. Pindahin ke Australian dollar time deposit, waktu itu mungkin 3% lah returnnya. Kalau kalian dikasih suggestion pindahin dari produk yang returnnya 70% ke return 3%, mau apa enggak? Tapi kalau dibilangin ini jangka waktunya tinggal 3 tahun lagi, uangnya udah nyampe. Waktu itu butuhnya misalnya 300 juta dalam rupiah. Ini kalau dibiarin harus expose ke resiko reksadana campuran yang kita nggak tahu akan positif atau negatif. Kemudian gue bilangin, gue ceritain ada kasus gue waktu krisis moneter ketika ada exposure mata uang asingnya. Jangan lupa ini dia mau nyekolahinnya di luar negeri, beda exposure-nya. Akhirnya dia mau pindahin tapi sebagian-sebagian. 2008 datang, waktu itu dalam 1 hari saham Indonesia minus 50%. Oke. Termasuk reksadana saham dan reksadana campuran. Wow. Kaget dong uang sekolah anak. Lain kalau ini memang mau dana pensiun masih 10 tahun lagi. Ini uang sekolah anak yang udah mau dipakai 3 tahun lagi minus 50%. Bahkan sebagian udah di Aussie dollar. Kita tungguin aja nih reksadana campurannya bergerak apa enggak. Karena kita tahu waktu itu kondisi ekonomi Indonesia tidak dalam keadaan buruk. Tapi gara-gara subprime mortgage crisis semua dana tuh ditarik keluar. Jadi kita di dump sell gitu kan saham-sahamnya waktu itu. Minus lah 50% dalam 1 tahun udah balik lagi. Oke. Nah, ada nih kasus kayak gitu di 2008. Sehingga buat gue jadi sebuah prinsip, kalau jangkanya udah deket, ngapain lu kasih exposure risiko lebih besar lagi. Betul. Parkir aja uangnya. Tapi belum nyampe, ya tambahin pakai tabungan lo. Gak Betul, apa-apa, betul. lu gak butuh returnnya, lu butuh uangnya nyampe.